Dan kita profit 40 juta. Yo guys, what's up? Balik lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, di video kali ini sebenarnya gue minta maaf karena gue pakai hantuk. Gue barusan selesai mandi. Ya, di video kali ini gue bakal bahas trading dan ngajarin kalian tutorial trading lagi. Kita tambah indikator yang terbaru. Kalau kemarin Bollinger Band periode 10, ini CCI periode 10 juga. CCI cara aktifnya di sini. CCI. Oke, ada overbought, ada oversold. Kita ubah periode jadi 10. Wah, ini tren pasarnya udah mulai mendongkrak naik. Kita open langsung 1,4 juta. Ini terlambat ya guys. Harusnya saya open tadi di sini. Ini lebih ideal gitu. Oke, tidak masalah. Kita siapin aja kompensasi kedua. Nah, jadi CCI ini cara ngebacanya, CCI itu bisa ngelihat sebuah tren pasar gini. Nah, seperti ini CCI-nya ada di minus 100 di oversold. Artinya tren pasar sedang turun. Nah, kalau kalian ada di belajar forex itu ada namanya support dan resisten. Nah, di binomo sebenarnya kurang oke gitu. Ilmu support resisten di sini SNR kurang oke karena kenapa kita bermain di 1 menit. Kecuali kalian bermain di jangka panjang, mungkin 1 jam prediksinya itu bisa analisanya pakai support resisten. Oke, posisi gua loss gak masalah. Gua kompensasi kedua. Nah, buat teman-teman yang masih tanya tentang teknikal kompensasi, videonya udah gua upload ya. Kalian baca, kalian pelajarin, dan kalian pahami dulu tentang kompensasi. Jadi kompensasi itu 2,5 kali dari open posisi yang pertama. Gunanya apa? Untuk nutupin lossnya kita. Kita bisa loss, tapi hasil akhir tetap plus, tetap saldo kita lebih banyak, tetap profit. Itu dia. Kompensasi itu fungsinya seperti itu guys. Karena kenapa? Kita tidak akan mungkin bisa 100% memprediksi, menganalisa grafik dengan benar. Gak mungkin kita 10 kali trading, 10 kali itu profit. Gak mungkin guys. Gak mungkin, pasti ada hukum probabilitas, hukum peluang. Pasti tetap ada chance kita bisa loss. Tetap ada kalanya kita bisa loss dan prediksi itu meleset. Itulah fungsi kompensasi. Kita main pakai money management supaya ketika kita loss di open posisi yang pertama, yang sebelumnya, kita masih bisa profit dengan kompensasi. Nah, ini gua langsung siapin 8.800.000 untuk kompensasi ketiga. Oke. Posisinya masih loss ya di kompensasi kedua, tidak masalah. Kita bermain kompensasi, gua biasa maksimal 4 kali atau 5 kali. Itu dia. Oke. Yup. Yap, tipis. Iya, loss tipis. Gua kompensasi ketiga. Nah, langsung disiapin kompensasi keempat. Gua kompensasi keempat 1,4 juta dikali 2,5 itu 3,5 juta. Dikali 2,5 itu gua genapin jadi 8,8. Dikaliin lagi 2,5 itu jadi 22 juta. Artinya gua harus open posisi 11 juta 2 kali. Karena kenapa? Nggak bisa langsung 22 juta guys. Nah, lihat tren pasarnya. Gulungan air ini udah hilang. Ini gua sebutnya sih gulungan air ya. Seperti danau, membentuk danau ini. Dia sudah hilang. Artinya dia akan ada pergerakan titik balik tren menjadi hijau. Oke. Kompensasi ke 3 masih gak masuk. Tipis ya. Candlenya kecil banget nih yang kripto. Nah, makanya kadang-kadang gue agak kurang suka. Gue pribadi kurang suka main di kripto. Soalnya sering kita loss itu tipis. Nah, oke. Gue kompensasi keempat. Maksimal kalau untuk ukuran saldo gue, maksimal gue kompensasi itu sampai ke 5 biasanya guys. Sampai ke 5. Nah, posisi udah profit. Oke, kita tunggu waktunya. Nah, kalau ini profit biasanya gue rehat sejenak. Jadi jangan dipaksain guys. Kalau kita udah main sampai kompensasi keempat dan udah profit, maka stop dulu, rehat sejenak, dengerin lagu dulu, santai aja dulu. Jangan langsung dihajar trading terus. Gak bagus guys. Itu tidak bagus untuk psikologi kalian. Jangan hantam terus sampai 100 juta sehari, gak seperti itu guys. Walaupun saldo gue udah 700 juta lebih, gue bahkan tidak pernah melakukan itu guys. Karena itu sangat tidak disarankan, itu bisa merusak psikologi kalian. Itu dia. Oke, ini udah profit jauh. Profit di kompensasi keempat. Jadi udah ngerti cara baca CCI-nya. Nah, kalau dia udah mau ke arah sini, mau ke arah 100, dia pasti bakal naik. Grafiknya akan seperti ini, indikator CCI. Jadi kalau dia udah di bawah, ada gulungan air seperti ini, artinya dia sedang tren bawah. Dan kita profit 40 juta. Itu dia guys, jadi main harus pakai money management teknik kompensasi. Kenapa? Bayangin tadi gua gak pakai kompensasi, gua bakal rugi. Di sini gua loss, 1, 2, 3 loss. Kompensasi keempat profit, udah menutupi kerugian gue yang sebelumnya dan gua udah profit nih. Saldo gue 757 juta. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini gue mau bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kenapa
Akun demo gua sering menang, akun real kenapa gua loss? Apa bedanya? Padahal kalau kita klik akun demo, nggak ada bedanya grafiknya guys. Lihat nih, akun demo gua hajar aja habis all in. Udah gitu. Nggak ada bedanya sama akun real, grafiknya nggak beda sama sekali. Yang beda apa? Yang pertama jelas saldonya. Oke, jelas saldonya beda. Ada dua kan, satu akun real, akun demo. Yang kedua adalah mentalnya. Akun demo bukan uang kita, bukan milik pribadi. Akun real kita deposit. Kita yang deposit dengan uang kita sendiri dan kita bisa WD masuk ke rekening kita. Itu dia bedanya guys. Akun demo kalau gua loss gua nggak peduli, tinggal di refresh aja di sini balik lagi 14 juta. 14 jutanya bisa di refill ulang, nggak akan ada habis-habisnya. Jadi gua boleh saran ke kalian, jangan sering-sering main di akun demo. Saran gue mending kalian itu main di turnamen. Nah, di turnamen ini ada yang daily free nih. Nih, turnamen yang daily free. Nah, setelah kalian daftar, nanti kalian akan dikasih saldo 100. Nah, saldo 100 itu bisa kalian kembangin. Nah, contoh nih, ranking 1, saldo 100. Dia kembangin sampai 5.000. Nah, dia dapat 500.000. Hadiahnya itu bisa masuk ke akun real. Jadi untuk latihan tuh bagus guys. Jangan sering-sering latihan di akun demo karena nggak ada gunanya. Nggak akan bisa ngelatih psikologi kalian. Jatuhnya di demo kalian percaya diri. Kalian profit karena kalian main itu nggak pakai uang kalian pribadi. Udah main di akun real, beda tekanannya. Beda mentalnya. Open posisi pertama nggak masuk. Kompensasi kedua masih santai. Kompensasi ketiga udah mulai takut. Kompensasi keempat banyak orang nggak berani. Dan akhirnya ragu-ragu. Ketika kita sudah ragu, ingat guys, kita bermain tuh di waktu jangkanya hanya 1 menit. Ragu 1-2 detik itu bisa mempengaruhi tingkat sukses win rate kita. Kita ragu 1-2 detik untuk open posisi, bisa jadi kita loss tipis dan itu sakit banget. Itu sih guys penjelasannya. Kenapa sering orang komplain, ini gak bener nih binomo. Gue main di akun demo, gue menang terus. Tapi kenapa di akun real gue sering kalah? Kenapa ya? Apa yang salah? Sebenarnya yang salah itu bukan di binomonya guys, tapi di mental kita dan mindset kita. Nah, kali ini gue mau bagiin poin-poin penting ya buat kalian semua, bahwasanya trading itu perlu 5M. Apa aja 5M itu? Mindset yang pertama, itu paling penting. Mindset kalian harus dibenerin. Jangan trading untuk cepat kaya, itu salah sekali guys. Trading itu untuk mengembangkan dana. Trading itu untuk sampingan, bukan pekerjaan utama, oke? Sambil gua refresh akun demonya. Jadi banyak orang kira kerjaan gue cuma trading binomo. Enggak guys. Sekali lagi ya, buat yang belum follow Instagram gue, silahkan di follow @indraken supaya kalian tahu tuh kerjaan gue tuh banyak. Gue baru bangun bisnis digital marketing. Gue juga nyanyi di wedding. Gue juga ya konsultan, branding, semua gue kerjain. Gue juga public speaker, pembicara, nyanyi di cafe. Dah, kalian lihat aja ini postingan kali ini gue jelasin semua kerjaan gue. Jadi binomo juga bukan penghasilan utama gue guys. Kenapa? Tidak bisa dijadikan penghasilan utama. Kenapa? Karena gue hanya ngabisin sekitar 15 menit sehari untuk dapat profit 1% gitu dari 700 juta. Nah, mindsetnya kalian harus bayangin, kalian harus bandingin dengan investasi lain. Contoh obligasi reksadana, deposito, itu hanya profit mungkin kasih kalian 5-10% itu per tahun guys. Sedangkan di binomo, gue berani katakan kita bisa dapat 1% sampai 5%, bahkan 10% atau lebih per hari. Nah, itu tergantung dengan resikonya. Resiko itu berbanding lurus dengan profit. Profit semakin kecil, resiko semakin kecil. Makanya gua dengan saldo 700 juta, gua hanya incar 1% aja. Itu pun udah dapat 7 juta per hari. Dikalikan 30, gua konsisten udah dapat 200 juta per hari. Kalian mesti kerja berapa tahun untuk dapat 200 juta? Penghasilan gua sebulan mungkin penghasilan kalian 5 tahun, 10 tahun. Itu dia guys. Makanya gua juga keluarin duit di sini, gua WD untuk bangun bisnis usaha gua sewa kantor untuk bikin digital marketing, bikin website dan lain sebagainya. Jadi kerjaan gua bukan hanya trading aja. Jadi mindsetnya harus dibenerin dulu. Yang pertama mindset, yang kedua mental. Mental itu paling penting guys. Mindset penting, mental juga penting. Kalau misalnya kalian takut trading, kalian takut loss, mending jangan. Trading itu mindsetnya udah harus siap. Trading itu mentalnya juga harus siap guys. Jangan terlalu berani juga kalian sampai ngeresikoin dana kalian. Deposit 10 juta, hajar 10 juta itu bodoh namanya, bunuh diri. Kalian trading itu pakai duit nganggur. Itu saran gua. Contoh duit 1 juta. Ini tidak mengganggu apapun. Tidak mengganggu uang kuliah, tidak mengganggu uang makan, tidak mengganggu uang kebutuhan. 1 juta kalian deposit ke binomo dan anggaplah itu sudah habis gitu. Jadi kita mainnya santai. Anggap aja 1 jutanya udah hilang. Jadi tradingnya itu mindsetnya benar, psikologinya benar, mentalnya juga benar. Mental dalam artian kalian berani untuk kompensasi guys. Banyak sekali murid-murid gua di grup tuh takut kompensasi. Kompensasi kedua dia berani, ketiga udah gak berani, 4 apalagi gitu. Jadi jangan seperti itu. Dan jangan terlalu berani kompensasi lebih dari 4 sampai 5, 6, 7. Itu kalian gila. Gua gak saranin. Oke, yang pertama tadi mindset, mental. Yang ketiga baru metode. Metode adalah ilmu yang kalian pelajarin. Bisa kalian pelajarin di YouTube gua, bisa kalian ikut kursus trading.com. Ini lebih oke lagi metodenya, lengkap semua di sini. Atau bisa kalian riset sendiri menggunakan uang kalian.
atau menggunakan akun demo. Tapi tetap beda guys. Demo dengan real itu beda di mental. Jadi psikologinya nggak akan kena. Makanya gue suka ngeriset metode baru, teknik baru, strategi baru tetap menggunakan akun real. Gak apa-apa gue lolos tapi gue udah nemu caranya gitu. Gak apa-apa gue lolos tapi gue nemu strategi yang baru. Dan memang harus dikorbankan. Karena main di akun real itu feelingnya beda guys. Itu dia guys. Jadi yang ketiga yang nggak kalah penting adalah metode. Kita udah punya mindset yang bagus, kita udah punya mental juga. Kita juga harus punya metode dan strategi untuk cara main dan trading di sini. Jangan bodoh-bodoh nggak pakai teknik mainnya gambling, itu namanya bodoh juga. Dan yang keempat yang nggak kalah penting adalah manajemen. Manajemen dalam artian manajemen risiko dan manajemen keuangan kita dalam trading di sini. Nggak sembarangan seperti yang udah gue sering jelasin di video-video gue di YouTube. Bahwasannya trading di saldo 1 juta bukan berarti langsung hajar 500 ribu, hajar 700 ribu, hajar sejuta, itu bodoh. Trading pakai money management, maksimal itu gue saranin 1% dari saldo kalian. Kalau di bawah 1% jauh lebih bagus. Seperti gue, saldo 700 juta, sebenarnya gue boleh trading dari 7 juta. Nah, tapi gue jarang gitu. Gue trading biasanya dari 1,4, dari 2,8, dan jarang sih. Maksimal itu biasa 1,4 aja. Kenapa? Karena kalau gue trading dari 1,4 juta, kompensasi kedua gua itu hanya 3,5 juta. Dan kompensasi ketiga itu 8,8 juta. Dan yang keempat itu 22 juta. Untuk saldo gua, ukuran saldo gua 757 juta itu masih oke guys. Persentasinya, lossnya itu masih, kalau misalnya gua nggak masuk kompensasi keempat, gua rugi itu cuma sekian persen dari 757 juta. Bayangin, kalau gua open dari 7 juta, gua yang mati guys. Kompensasi kedua mau berapa? 7 juta dikali 2,5 itu sudah sekitar 15 juta gua harus kompensasi. Dan kompensasi ketiga lebih mampus lagi. Dan itu sangat high risk sekali. Makanya, kalau contoh kalian modalnya 10 juta, kalian mau trading, itu bisa dari 100 ribu. Itu maksimal guys. Tapi kalau kalian mau mulai dari 14 ribu, itu lebih enak lagi gitu. Resikonya lebih rendah dan psikologi kalian juga lebih aman gitu. Karena kalian santai, saldo kalian 10 juta main dari 14 ribu ya enak gitu mainnya. Bahkan kalau kalian saldo 10 juta main dari 14 ribu, kalian bisa kompensasi di atas 4 gitu. Bisa sampai 5 dan bahkan 6. Dan itu logikanya aja. Kalau kalian analisis candle dengan baik, akan sangat jarang sekali kalian menemui kompensasi sampai 5 bahkan 6. Kalau memang benar-benar dianalisis, maksimal itu kompensasi 4 udah masuk gitu. Udah jarang banget dapat kompensasi 5. Benar-benar kasus yang jarang sekali. Itu dia guys, penting buat kalian ingat, trading itu perlu namanya manajemen, yaitu manajemen risiko dan manajemen keuangan. Dan yang kelima, poin yang terakhir yaitu money, uang, modal gitu. Kita perlu modal. Kalau nggak ada modal ya nggak bisa. Kecuali kalian mau main di akun turnamen, itu bisa tanpa modal. Tapi itu susah sekali guys. Bayangin, yang daily free, kita daftarnya gratis, daftar dengan Rp0. Oke, gratis emang. Setelah itu papan peringkatnya yang juara 1 itu 7.000 guys. Modalnya 100 harus sampai 7.000. Memang dapat 500.000 sih masuk ke akun real. Cuman ini susah guys. Susah sekali. Dari 100 mau ke 7.000 ini susah sekali. Tapi nggak ada salahnya untuk latihan main di turnamen. Nothing tulus kok. Kalau misalnya kalian kalah ya nggak rugi apa-apa. Menang malah dapat hadiah. Jadi saran gue jangan sering-sering latihan di akun demo karena nggak ada gunanya. Mending di turnamen atau di akun real tapi dengan saldo yang kecil aja dulu. Jadi jangan kalian buru-buru mau cepat kaya. Gua rangkum ulang 5 hal yang perlu kalian pelajarin dan kalian terapkan sebelum kalian memulai trading dan harus kalian benar-benar patuhi dan harus benar-benar kalian punya. Yang pertama adalah mindset, yang kedua mental, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah manajemen, dan terakhir adalah modal atau money, uang. 5 hal ini kalian kuasai, kalian punya dan benar-benar bagus kalian miliki dengan baik. Percayalah trading kalian akan profit konsisten. Itu aja guys. Jadi udah jelas, perbedaan akun demo dan akun real, ya itu hanya beda di feeling dan mental. Makanya jangan sering-sering latihan di akun demo. Oke guys, mungkin sekian aja video gue untuk kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue juga. Baca link deskripsi di bawah untuk join grup gratis. Dan buat kalian yang pengen belajar trading lebih dalam lagi, langsung aja join kelas online gue di kursustrading.com. Oke, gue rasa sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Indra Ken, salam profit.